Eh, Siang ini saya akan membawakan kuliah mengenai radang pada dinding jantung ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui di dinding jantung itu kita ada beberapa lapisan. Ada perikardium, ada miokardium, dan ada endokardium ya. Jadi ada 3 lapisannya. Yang paling luar adalah perikardium, yang di tengah adalah miokardium, dan yang paling dalam adalah endokardium. Nah, sekarang kita mulai dulu dari perikardium. Apa itu perikardium? Perikardium adalah lapisan avaskuler yang meliputi jantung. Ya, perikardium terdiri dari perikardium visceralis dan perikardium parietalis. Visceralis itu adalah perikardium yang melekat di jantung. Sedangkan parietalis adalah perikardium yang berbatasan dengan dinding toraks. Ya, normalnya antara perikardium visceralis dan parietalis ini dipisahkan oleh cairan dalam jumlah yang sedikit, yaitu sekitar 15 sampai 35 ml. Jadi tetap selalu ada pelumasnya ya, ada cairannya sedikit untuk melapisi antara kedua rongga ini, kedua lapisan ini. Jadi ini adalah jantung yang normal ya, jadi diliputi oleh perikardium. Jadi ini pembungkusnya ya, perikardium itu adalah pembungkus jantung. Nah, normalnya itu ada antara perikardium parietalis, bisa dilihat ya garisnya ya. Antara perikardium parietalis dengan perikardium visceralis itu ada celah di antaranya ya. Nah, di antara kalau misalnya terjadi proses inflamasi, kita bisa lihat di sini ya, antara perikardium parietalis sama visceralis. Ini yang visceralis karena dekat jantung, ini yang parietalis yang jauh dari jantung. Kita bisa lihat bahwa dia akan menjadi terdapat berbagai cairan ya. Jadi ini yang biasa disebut efusi perikard karena dia mengalami inflamasi. Nah, perikardium ini sendiri berfungsi untuk mencegah dilatasi dari jantung secara tiba-tiba, menjaga posisi anatomis jantung, dan mencegah terlipatnya pembuluh darah besar, mengurangi gesekan antara jantung dan struktur yang di sekitarnya, dan mencegah perpindahan letak jantung ya, karena kita tahu jantung itu kan selalu bergerak ya, selalu berusaha memompa, jadi dia harus dipertahankan berada di dalam lokasi yang tepat. Kemudian mengurangi resiko dari penyebaran infeksi. Nah, perikarditis merupakan suatu peradangan pada perikardium visceralis dan atau perikardium parietalis. Jadi bisa cuma terkena salah satunya atau terkena dua-duanya. Ini adalah klasifikasi perikarditis berdasarkan keadaan klinis. Kita bagi antara perikarditis akut, perikarditis subakut, dan perikarditis kronik. Dikatakan perikarditis akut bila kurang dari 6 minggu, subakut 6 minggu sampai 6 bulan, perikarditis kronik bila lebih dari 6 bulan. Sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi
Perikarditis akut ada beberapa ya, yaitu akan menyebabkan gangguan fibrinosa, dan perikarditis menyebabkan juga adanya efusi atau serot yang berbentuk seros dan sanguinus ya di dalam cairan perikard. Kemudian perikarditis subakut ada terbagi atas efusif, konstriktif, dan perikarditis konstriktif ya. Perikarditis kronik biasanya lebih dari 6 bulan, dibagi atas konstriktif, efusi, dan adesif. Kemudian kalau berdasarkan etiologi, kita membagi adalah perikarditis infeksi, non-infeksi, dan yang berhubungan dengan hipersensitivitas atau autoimun. Yang infeksi biasa disebutkan karena virus, bakteri, maupun TBC. Ini yang paling sering. Yang non-infeksi bisa karena idiopatik, infak, uremia, dan keganasan. Kalau perikarditis yang berhubungan dengan hipersensitivitas biasanya pada demam rematik, penyakit kolagen vaskular seperti SLE, skleroderma, dan lain-lain, dan penyakit akibat penggunaan obat-obatan. Nah, ini adalah ada juga yang disebut perikarditis recurrens. Perikarditis recurrens ini artinya perikarditis yang berlangsung berulang ya. Hal ini bisa terjadi karena insufisiensi dari dosis yang diberikan atau durasi yang tidak cukup dari kortikosteroid pada penyakit perikard autoimun. Selain itu bisa juga disebabkan oleh terapi kortikosteroid yang terlalu cepat yang menyebabkan bertambahnya replikasi virus pada jaringan perikard. Jadi pada pasien-pasien yang karena dia penyebabnya karena infeksi, dia bisa menyebabkan terjadinya proses inflamasi ya. Tapi karena dikasih kortikosteroid, maka kita menekan sistem imun sehingga virusnya akan semakin banyak. Pendekatan diagnosis. Jadi kalau untuk perikarditis akut, kita biasanya dalam anamnesis dia akan mengeluh nyeri dada yang tiba-tiba yang terkadang berat, dirasakan di daerah retrosternal dan penjalanan yang khas ke daerah trapezius. Ya, nyeri sering bersifat pleuritik, kemudian bertambah berat dengan batuk, menarik napas, dan apabila dia tidur terlentang. Jadi dia biasanya lebih enak kalau dia duduk dan condong ke arah depan. Kemudian keluhan lain yang sering terjadi antara lain sesak napas, batuk-batuk, ada demam, dan adanya riwayat penyakit sistemik, keganasan, atau autoimun sebelumnya. Ya. Jadi ini adalah anamnesa yang wajib kita tanyakan apabila dicurigai perikarditis akut. Kemudian ada pemeriksaan fisik ya. Biasanya tampak cemas karena biasa mengeluh sakit dada. Kemudian ada subfebris ya. Jadi dia antara demam sama tidak demam, jadi antara hangat-hangat gitu ya. Kemudian pada pemeriksaan fisik biasanya nadinya agak cepat karena nyeri. Pada auskultasi biasanya terdengar friction rap ya. Jadi ini wajib didapat pada pasien-pasien perikarditis ya. Jadi friction rap, baru nyeri yang bertambah berat dengan batuk, inspirasi, dan tidur terlentang. Nah ini khas ya. Kemudian pada pemeriksaan penunjang biasanya disertai leukositosis, limfositosis ringan, kemudian peningkatan CKMB atau troponin E. Nah ini CKMB atau troponin E ini adalah enzim yang dihasilkan oleh sel-sel yang berada di dalam sel otot jantung ya. Jadi dikatakan biasanya kalau misalnya ada proses inflamasi, kerusakan sel, jadi CKMB dan troponin E ini akan keluar dari dalam sel dan akan terjadi peningkatan di dalam aliran darah karena kebaca di serumnya. Kemudian pada pemeriksaan ronsen biasanya kalau normal tidak ada anu ya. Kalau normal biasanya tidak ada yang didapat kelainan pada saat foto ronsen. Kemudian EKG paling sering biasa terjadi ST elevasi. Jadi dia mirip dengan infak ya. Jadi usia muda, tiba-tiba dia mengalami nyeri, ya dia biasanya ST elevasi dan cekung ya. Bentuknya cekung. Kemudian echo, kemudian untuk menentukan adanya cairan ya, karena biasanya kan salah satu komplikasi dari perikarditis ada terdapat cairan efusi perikard ya. Kemudian CT scan, MRI juga untuk melihat adanya penebalan perikardium, massa ya. Kemudian untuk yang efusi perikard atau tamponade ya, ini biasanya keluhannya kalau dia efusi perikard yang ringan biasanya asimptomatik. Tapi kalau dia tamponade, ini yang kalian harus hati-hati. Kalau kita sebut tamponade, ini berarti adalah suatu kegawatan. Jadi harus segera ditangani. Jadi kalau ada tamponade, keluhannya akan mengalami sesak, napas, dan nyeri dada. Nah,
Pada pemeriksaan fisik biasanya ictus cordis dapat tidak teraba karena ada cairannya yang membuat dia menjauh dari dinding toraks. Kemudian pada auskultasi paling sering adalah bunyi jantung terdengar menjauh. Friction rate tidak terdengar lagi karena sudah ada cairan, jadi walaupun dia bergesek-gesek dia tidak akan kedengaran. Ya, beda sama inflamasi. Kalau inflamasi masih bisa bergesek-gesek. Jadi pada saat dia tarik napas antara perikardium itu akan bergesek-gesek. Kemudian, nah ini yang kalian wajib tahu untuk tamponade ada namanya trias back. Jadi trias back itu terdiri dari hipotensi, suara jantung yang menjauh, dan peningkatan DVP. Ya, peningkatan tekanan vena jugularis. Kalau ada pasien-pasien kamu dapat hipotensi, suara jantung yang redup, yang menjauh, dan kemudian DVS-nya meningkat, berarti kamu harus takut ini adalah tamponade dan harus segera dirujuk, dan kalau perlu segera dilakukan perikardiosintesis. Pada pemeriksaan penunjang biasanya kalau dia banyak ya dia akan membesar, terlihat kardiomegali ya. Tapi tidak akan bisa ditahu ini kardiomegali atau ada cairan. Nah, EKG-nya kalau dia tamponade ini ada gambaran khas low voltage dan electrical alternance. Nanti saya kasih lihat sebentar gambaran electrical alternance. Kemudian untuk perikarditis konstriktiva, jadi karena sudah terbentuk jaringan fibrosis, maka pasien susah lagi untuk elastis dia punya jantung ya. Jadi sering mengeluh sesak napas, batuk, otopnea, biasanya didapat lemas ya, otot-ototnya mengecil. Kemudian pada anunya sering didapat kusmaul ya. Dan adanya tanda-tanda kongestif. Jadi ini karena ini yang sudah parah biasanya kalau konstriktif, karena dia sudah fibrosis jadi dia tidak bisa memompa dengan baik. Pemeriksaan juga tidak khas, tapi yang wajib dilakukan untuk mengetahui apabila ada itu adalah ekokardiografi ya. Karena bisa membaca adanya penebalan perikardial, displacement dari septumnya, kemudian dilakukan angiografi sebelum dilakukan perikardiektomi, sebelum dilihat dioperasi ya, dilubangi supaya elastisitasnya bisa kembali normal. Nah, ini adalah gambaran EKG pada perikarditis akut. Biasanya didapatkan elevasi pada segmen ST ya. Dan ini biasanya dia ada cekung ya. Kemudian ini dia agak cekung ya, ST-nya ya. Jadi dia cekung begini. ST elevasi, cekung. Harus dibedakan dengan repolarisasi dini normal. Repolarisasi dini normal biasanya dia masuk ke bawah. Seperti itu ya. Dia agak turun ke bawah baru dia naik. Jadi ini ST elevasi ya. Nah, ini adalah electrical alternance pada tamponade. Ini kalau kalian dapat EKG gambaran seperti ini, wajib langsung kalian konsulkan ke penyakit dalam atau ke ahli jantung dan harus dilakukan perikardiotomi. Perikardiosintesis. Nah, alternance itu artinya gini. Jadi ada irama naik, habis itu ada irama kecil. Habis itu naik lagi seperti biasa, baru irama kecil. Jadi berganti-ganti secara teratur. Jadi inilah yang namanya alternance ya. Ini normal, ini begini, ganti-gantian sama yang besar ya. Itu namanya electric alternance. Nah, ini pada efusi perikard kamu lihat ya, kardiomegali ini besar sekali jantungnya ya. Nah, kalau kita dapat jantung sebesar ini, pikirkan dulu efusi perikard, baru kita pikirkan kardiomegali biasa. Hati-hati karena ini bisa terjadi tamponade. Kalau tamponade dia bisa meninggal secara mendadak ya. Jadi kalau kita dapat keluhan jantung sebesar ini, kita harus hati-hati. Jadi apabila kita mencurigai ada pasien dengan efusi perikard, ini adalah algoritmanya ya. Jadi apabila kita menemukan efusi perikard sedang berat, ini biasanya didapat dari echo. Kita harus pastikan ada tamponade atau ada suspek infeksi. Bila ada harus segera di drainase, jadi rujuk segera. Kalau misalnya tidak ada, masih dilihat efusinya. Kalau efusinya banyak, segera drainase juga ya. Tapi jika efusinya tidak banyak, diterapi sebagai perikarditis doang. Jadi dikasih obat antiinflamasi. Tapi kalau misalnya terjadi lebih dari 1 bulan, ya berarti diterapi juga sebagai perikarditis karena dianggap dia kronik. Jadi kalau yang kronik kita tidak boleh terlalu buru-buru kasih keluar. Diagnosa banding untuk perikarditis akut bisa infak miokard, bisa emboli paru, pleuropneumonia, diseksi aorta, pneumonia, pneumonitis,
Osteokondritis, gastroesophageal reflux disease, GERD ya, juga bisa. Kemudian dari akut abdomen ya, misalnya usus buntu atau apa. Karena dia kan memberikan keluhan nyeri dada, jadi bisa semua penyakit-penyakit nyeri dada yang bisa menyebabkan nyeri dada ya, bisa dari tulang otot, tulang apa, dari sendi, tulang dada, bisa dari gaster, GERD ya. Kemudian untuk efusi perikat atau tamponade, DD-nya adalah kardiomiopati dilatasi atau gagal jantung dan emboli paru. Untuk perikarditis konstriktiva, diagnosanya adalah kardiomiopati restriktif. Ini diagnosa bandingnya. Nah, ini adalah bagaimana membedakan perikarditis dengan infak dan emboli paru. Biasanya untuk nyeri dadanya, kalau infak seperti ada yang menekan. Kalau perikarditis seperti ditusuk, ya, jadi seperti ditusuk-tusuk kalau perikarditis. Kalau nyeri dada karena infak, biasanya bukan ditusuk-tusuk, tapi kayak ada rasa menekan. Mungkin nanti kalau kalian sudah koas, kalian akan tahu seperti itu gejalanya kalau nyeri dada infak. Kemudian kalau emboli paru juga seperti ditusuk ya. Kemudian kalau dia nyeri dada apabila dia bernapas, biasanya kalau untuk jantung tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan maupun perburukan. Kalau perikarditis, kalau dia bernapas, dia biasanya akan semakin sakit. Jadi nyeri bila menarik napas. Jadi makanya dia disebut pleuritic pain juga biasanya ya. Kalau emboli paru tidak ada perubahannya. Kalau dengan berubah posisi, dia akan membaik jika dia membungkuk ke depan. Ya, ini ingat khasnya nyeri dadanya kalau perikarditis. Memburuk jika dia tidur, kemudian membaik jika dia duduk ke depan. Kalau infak sama emboli paru sama saja, tidak ada perubahan ya. Untuk durasi, infak bisa tergantung ya. Kalau lama biasanya dia berjam-jam, kalau iskemi cuma menit ya, penyakit jantung koroner. Kalau perikarditis dia dalam waktu hari ya, jadi berlangsung lama. Kemudian dikasih nitrat, kalau infak pasti membaik. Kalau emboli paru maupun perikarditis tidak ada perubahan. Kemudian pada pemeriksaan fisik, friction wrap akan didapatkan pada 85% kasus pada perikarditis. Jadi perikarditis itu yang khas adalah nyeri dada membaik bila dia menduduk atau membungkuk ke depan dan memburuk bila dia terlentang. Ada rasa yang nyeri dada yang tertusuk-tusuk. Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan friction wrap. Nah, kalau ada itu berarti sudah hampir pasti itu adalah perikarditis. EKG-nya harus hati-hati karena dia itu bersifat ST elevasi ya. Kemudian dia konveks ya, berarti dia cembung ya. Kalau ST elevasinya dia ke atas naiknya, kalau di perikarditis dia lebih ke cekung ya. Kemudian biasa terjadi depresi segmen PR. Untuk tadi ada ya depresi PR, saya lupa. Oh, ini. Kalau pada perikarditis ini turun P, R, PQ, dia turun ke bawah R, baru dia naik. Jadi ini namanya depresi segmen PR, ya. Nah, sekarang tata laksana. Ya, untuk tata laksana untuk perikarditis akut wajib adalah terapi kausal ya. Jadi kita harus tata laksana penyebab awalnya ya. Kemudian kita kalau perikarditis akut kita biasanya rawat inapkan untuk melakukan tidak baring sambil kita mengetahui mencari tahu apa kira-kira penyebabnya dia mengalami perikarditis ini. Kemudian tata laksananya diberi NSAID ya, yang paling umum kita berikan biasanya dikasih ibuprofen atau indomethacin atau aspirin. Ibuprofen yang dikasih dosis 600 sampai 800 mg 3 kali sehari setiap hari secara oral ya, dikasih minum. Aspirin 2 sampai 4 gram per hari, indomethacin 25 sampai 50 mg 3 kali sehari. Yang nanti paling kalian sering dapat cuma ibuprofen sama aspirin. Kemudian diberikan sampai gejala menghilang atau tidak demam selama seminggu, lalu dosis di tapering off. Jadi selama 1 minggu dikasih, setelah itu kita kurangi dosisnya dari 3 kali, 2 kali, 1 kali, bahkan nanti dosis yang 200 mg. Secara perlahan-lahan. Kemudian terapi yang kedua adalah bisa diberikan colchicine. Ya, colchicine itu kita harus ingat bukan saja sebagai obat asam urat ya, biasa orang cuma pakai sebagai obat asam urat, tapi dia memiliki efek anti agregasi neutrophil. Jadi dia memiliki anti inflamasi.
Makanya biasa juga kita kasih pada pasien COVID, kita juga bisa kasih pada pasien asam urat, dan bisa kita kasih pada pasien perikarditis akut. Nah, ini juga dosisnya diberikan 2-3 mg per oral. 2-3 mg itu satu tablet itu 0,5 mg. Artinya dia bisa diberikan dalam satu hari, itu bisa langsung 4 tablet sampai 6 tablet. Itu diberikan pada hari pertama ya. Kemudian dilanjutkan nanti 2 tablet sehari, 2 kali 1 setiap hari selama 10-14 hari, selama 2 minggu. Jika respons terhadap OAINS tidak adekuat. Jadi dikasih OAINS dulu, tidak membaik, baru ditambahkan dengan colchicine ya, seperti itu. Apabila tidak ada perbaikan, nah baru bila memang terpaksa kita baru pakai kortikosteroid. Kenapa kita sebaiknya menghindari kortikosteroid? Karena akan berakibat dengan resiko rekurensi. Jadi kita harus hati-hati, kortikosteroid bisa menyebabkan rekurensi pada pasien-pasien perikarditis. Indikasinya adalah onset akut, perikarditis karena kelainan jaringan ikat dan gagal ginjal, dan respons terhadap OAINS dan atau colchicine tidak adekuat. Apa yang biasa dipakai bisa berikan prednison 40-80 mg setiap hari per oral selama 2 hari, lalu tapering off. Jadi 40 mg sampai 80 mg itu berarti kalau satu tablet 5 mg berarti bisa dikasih sebanyak 8 tablet sampai 16 tablet per hari ya. Jadi jangan kaget ya, banyaknya. Kemudian untuk perikarditis recurrens biasanya diberikan OAINS selama 2 minggu, colchicine 2-3 mg per oral dilanjutkan dengan 1 mg. Kemudian prednison 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian ini biasanya dilakukan perikardiotomi ya, jadi dioperasi. Kemudian kalau efusi perikard, sudah ada efusi, biasanya dikasih OAINS atau colchicine untuk mengurangi cairan, tetapi susah biasanya total. Jadi biasanya perlu dilakukan fungsi perikard, baik untuk diagnostik maupun terapeutik. Nah, kalau tanpa nada, wajib dilakukan perikardiosintesis perkutan. Jadi langsung ditusukkan dari dinding dadanya, pakai jarum squid yang besar, ditusuk, baru nanti dihisap itu cairan di dalam perikardiumnya supaya tidak terjadi tamponada. Bila belum bisa dilakukan perikardiosintesis, masih bisa kita kasih dulu infus normal salin 500 ml dalam 10 menit disertai dengan dobutamin ya, dan dosis 2-70 mikro per kilogram berat badan per menit untuk memperbaiki hemodinamik. Jadi meningkatkan dulu tekanan darah, karena biasanya tadi saya bilang Triasbeck salah satunya adalah hipotensi ya, jadi dia tidak bisa memompa karena penuh cairan di dalam antara rongganya. Bila tidak, bisa dilakukan pembedahan dan pengobatan terhadap kausal ya, apa penyebab dia mengalami efusi perikard itu. Kalau karena TB berarti diobati TB-nya, kalau karena SLE berarti kita obati SLE-nya, lupusnya ya. Untuk perikarditis konstriktiva, bila ringan diberikan diuretika atau dapat dicoba OAINS. Bila progresif dapat dilakukan perikardiotomi, jadi dioperasi ya. Jadi diuretika ini hanya sebagai memperbaiki gejala gagal jantungnya. Jadi pada pasien perikarditis konstriktiva sering terjadi gagal jantung kongestif akibat ketidakmampuan jantung untuk memompa darah, karena dia sudah mengalami kekakuan pada pembungkusnya ya, pada perikardiumnya. Nah, komplikasinya untuk perikarditis akut bisa menyebabkan kronik relapsing perikarditis, efusi perikard, tamponada, perikarditis konstriktiva. Kemudian untuk efusi perikard atau tamponada, bahayanya adalah bisa menyebabkan henti jantung dan aritmia, mau atrial flutter atau atrial fibrilasi ya. Kemudian dia bisa menyebabkan perikarditis konstriktiva juga. Jadi kita mencegah terjadinya perikarditis konstriktiva baik pada perikarditis akut maupun pada efusi perikard. Jadi istilahnya perikarditis konstriktiva itu adalah fibrosisnya orang TB paru. Jadi kalau sudah TB paru terjadi fibrosis ya tidak bisa lagi kita sembuhkan. Kita hanya bisa memperbaiki gejala saja. Prognosisnya tergantung beratnya gejala dan komplikasi yang terjadi. Biasanya kalau perikarditis akut yang idiopatik sembuh sendiri, dia tidak diobati sembuh sendiri atau bahkan kembali lagi pada 70-90% kasus. Kalau perikarditis konstriktiva memiliki kematian kalau dilakukan perikardektomi terjadi pada 5-15% kasus. Kemudian kematian dini biasanya terjadi kalau pada pasien-pasien dengan
ejeksi fraksi yang rendah, sepsis, perdarahan, gagal ginjal, dan gangguan pernapasan. Mungkin itu yang perikarditis. Ada yang mungkin adik-adik mau tanyakan dulu mengenai perikarditis sebelum saya lanjut ke miokarditis. Silakan ditanya. Kalau misalnya juga ada yang mau ditanya, silakan di chat ya, di kolom chat bisa ya, seperti webinar. Saya kasih kesempatan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Silakan deh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Jadi kita lanjut ke miokarditis. Jadi kita masuk sekarang ke lapisan kedua dari jantung. Sekarang adalah lapisan miokard atau biasa kita sebut sebagai otot jantung ya. Jadi miokard ini adalah otot-otot jantung. Nah, definisi miokarditis adalah inflamasi yang terjadi pada miokardium yang dapat disebabkan oleh infeksi atau non-infeksi. WHO dan ISFC menyatakan bahwa miokarditis merupakan inflamasi pada otot jantung dan didiagnosis melalui kriteria histologi, imunologi, dan imunohistokemikal. Nah, ini adalah berbagai penyebab dari miokarditis, bisa karena infeksi dan non-infeksi. Yang infeksi karena virus RNA, virus DNA, bakteri, spiroheta, parasit, jamur, protozoa, dan cacing ya. Ingat, ini ada cacing ya, bisa menyebabkan askariasis, bisa menyebabkan miokarditis juga ya ternyata ya. Jadi hati-hati, jangan anggap remeh cacingan ya. Kemudian amuba ya bisa juga menyebabkan, walaupun sebenarnya kasusnya jarang. Yang paling sering adalah virus ya. Untuk terjadinya miokarditis yang paling sering penyebabnya adalah virus. Kemudian untuk penyakit non-infeksif biasanya ada penyebabnya karena autoimun ya, biasanya lupus, granulomatosis, rheumatoid arthritis, Sjogren. Kemudian obat-obatan seperti obat aminofilin, amfetamin, kemudian obat-obat ini obat obat kemo ya. Kemudian reaksi hipersensitivitas terhadap obat antara lain akibat alergi obat azitromisin, metildopa, dan lain-lain ya. Kemudian akibat bisa ular ya, akibat lebah, sengatan lebah, tawon, black widow ya. Kemudian penyakit sistemik yang lain seperti skleroderma, Kawasaki, penyakit Kawasaki ya, dan yang lain-lain bisa karena ini heat stroke ya, bukan heart stroke. Jadi karena panas yang tinggi menyebabkan pasien sampai kolaps, atau hipotermi atau rejeksi transplantasi ya. Jadi itu adalah pembagian dari miokarditis, infeksi atau non-infeksi. Oleh yang non-infeksi karena apa? Yang infeksi juga karena penyakit virus, bakteri, protozoa, dan jamur. Gejalanya luas ya, karena paling datang dengan kita dengan kegagalan jantung, jadi dia mengeluh nyipsnu, nyeri dada. Nah, karena dia biasanya karena penyebabnya infeksi, berasal imunologi yang mendasari terjadinya miokarditis, maka sering terjadi demam, mialgia, kelelahan. Jadi demam, mialgia ini adalah gejala prodromal untuk infeksi. Kemudian karena dia mengalami dekompensasi untuk memenuhi kebutuhan oksigen di dalam seluruh tubuh, maka akan terjadi palpitasi, bahkan bisa kadang sinkop ya, pingsan. Kalau dia parah, dia tidak bisa memompa dengan baik, dia maka akan terjadi shock kardiogenik. Ini yang paling parahnya. Untuk diagnosis kita biasanya melakukan dari anamnesis, biasanya didapatkan gejala-gejala sebelumnya, ada gejala-gejala flu-like syndrome. Jadi sebelum terjadi gangguan jantungnya, dia mengalami kayak demam, menggigil, sakit-sakit badan, lemes ya, seperti itu. Kemudian labnya yang biasanya ada leukositosis, peningkatan leukosit, ada eosinofilia karena ini ada proses hipersensitivitas juga kadang ya, nanti saya kasih lihat patogenesisnya bagaimana. Kemudian biasanya terjadi peningkatan laju endap darah dan peningkatan CKMB karena adanya kerusakan pada sel-sel otot bisa menyebabkan enzim di dalam sel otot itu termasuk CKMB akan
keluar dari sel otot masuk ke dalam pembuluh darah. Makanya CKMB biasa terus meningkat. Itulah dasarnya kenapa CKMB bisa meningkat. Kemudian biasanya EKG tidak khas, eko ya wajib dilakukan. Kemudian yang untuk diagnosa pasti adalah biopsi endomiokardial. Itu yang wajib sekali dilakukan. Untuk EKG memiliki sensitivitas yang rendah dalam screening dari miokarditis, ya. Pada beberapa pasien miokarditis ditemukan gambaran EKG dari gelombang T yang non-spesifik dan elevasi segmen ST, sama seperti pada perikarditis akut tapi tidak terlalu khas dia punya gelombang ya. Jadi EKG biasanya tidak bisa mendiagnosa miokarditis. Ini MRI ya, findingnya di sini dilihat bahwa ini kan adalah miokard ya ini ya, yang gini ini kan otot jantung ya, otot jantung ini di sini kamu lihat ada yang putih-putih. Nah, ini adalah proses inflamasi. Di sini juga ada proses inflamasi yang putih-putih. Nah, di sini yang proses inflamasi yang ini. Yang putih ini yang kecil ya. Jadi di ototnya ada proses inflamasi peradangan. Nah, akibat proses peradangan ini bahkan terjadi cairan di sini. Ada pertumbuhan cairan. Nah, ini adalah biopsi endomiokardial ya. Biopsi endomiokardial merupakan gold standar. Jadi untuk mendiagnosa pasti ya, diagnosa pasti ya, bukan diagnosa klinis ya. Itu dirujuk untuk dilakukan biopsi endomiokardial. Nah, nanti dengan dilakukan EMB kita bisa menentukan apakah ini termasuk miokarditis akut atau miokarditis borderline atau bahkan non-miokarditis, bukan miokarditis. Jadi itu namanya Dallas kriteria. Ya. Yang mana yang disebut miokarditis akut? Yang mana yang disebut miokarditis akut apabila didapatkan infiltrasi limfosit dengan tanda-tanda nekrosis pada miosit. Tapi kalau borderline ada inflamasi tetapi tidak ada nekrosis miosit. Nanti dikasih lihat gambarannya ya. Jadi itu dilihat dari histopatologi ya, dari PA. Biopsi. Jadi yang ambil adalah spesialis jantung biasanya atau dokter bedah toraks, kemudian diperiksa di PA. Ini juga imunohistokimia, ini juga diperiksa di PA, dilakukan dengan cara didapatkan infiltrasi mononuklear diffuse terutama limfosit T dan makrofag lebih dari 14 sel per milimeter persegi. Ini adalah pemeriksaan histopatologinya. Di sini kita lihat sel-sel radang limfosit banyak ya yang masuk ke dalam otot-otot jantung ya. Harusnya kan normalnya otot jantung seperti ini ya, yang merah-merah cantik, tapi ini lebih banyak sekarang sel-sel limfosit radang yang masuk ke dalam otot jantung. Ya, di sini ya sel. Jadi limfosit itu kalau kita masuk di gambar itu kan banyak kayak biru-biru ya, biru-biru gelap ya. Nah, itu adalah sel-sel infiltrasi limfosit. Ini juga ya, otot-otot jantung ini banyak sekali. Kita lihat ini sel-sel infiltrasi limfosit ya. Jadi karena ada infiltrasi limfosit, dia menyebabkan kerusakan pada sel-sel otot jantung. Jadi kalau sudah rusak sel otot jantungnya ya, kalau banyak berarti dia akan gagal jantung, bahkan shock kardiogeni. Jadi secara patogenesisnya ya, kalau untuk miokarditis akibat viral biasanya kan pada hari pertama sampai hari ketiga itu virusnya baru mengenai sel-sel jantung ya. Kemudian nanti apabila sudah sampai di dalam pada hari keempat, 3 sampai hari ketujuh, nanti ini mulai diserang oleh proses inflamasi. Sudah mulai virusnya bereplikasi, tubuh berusaha melawannya ya. Nah, ini nanti akan memanggil antibodi untuk menyerang virus ini ya. Nah, antibodinya nanti akan menghabisi semua virus, jadi virusnya lama-kelamaan akan mati pada hari ke-14 sampai hari ke-18. Cuman setelah dia prosesnya ini berlalu, ternyata antibodinya masih menyerang tubuh ya. Karena dia sudah merubah genetik dari sel-sel jantung itu kan virus itu selalu masuk ke sel jantung ya, masuk ke dalam sel. Dia tidak bisa hidup di luar sel. Jadi dia masuk ke dalam sel. Nah, sel-sel jantung itu biasanya dia sudah merubah
genetiknya. Jadi terdapat genetik viral pada sel-sel otot jantung. Nah, ini sel-selnya ini menyerupai dengan virus ini, akhirnya tetap diserang juga sama antibodi kita. Jadi dia mengalami kerusakan, diserang sama antibodi, akhirnya inflamasi, sel-sel ototnya akan rusak. Sel yang otot yang rusak itu akan diganti menjadi jaringan fibrosis sehingga terjadi dilatasi, dan akhirnya jantungnya susah lagi untuk mengalami kontraksi. Karena dia sudah berubah menjadi jaringan fibrosis. Yang berperan untuk jamur itu adalah kemudian ini ya sama ya. Jadi ada proses miokarditis akut itu meliputi jadi seperti gambar bagaimana sedikit itu akan mengenali jamur dan dia akan dimasukkan cytokinin, kemudian dia akan juga jadi miokarditis ini akan mengaktifasi sel-sel NK untuk menghasilkan sitokin untuk membunuh virus-virus yang mengganggu miosit ya. Kemudian di sini sitokin akan semua menyerang ya, dirusak oleh viral ya, oleh virus-virus ya, akhirnya sudah mengalami perubahan. Nah, ini sekarang sitokin ini mulai menyerang sel-sel miosit ini. Makanya ini proses yang terjadi istilahnya autoantibody ya. Jadi ini adalah proses atas, jadi sama seperti COVID ya. Jadi sekarang itu dikatakan COVID-nya biasanya kan virusnya udah mati, tapi kenapa pasiennya masih sesak, masih datang ke dalam kita? Karena ternyata tubuhnya sudah membunuh virus COVID-nya, tetapi virus COVID-nya itu tidak bisa mati semua. Sudah membuat perubahan pada antibodi kita untuk mengenal itu. Seperti itu. Jadi di tubuh kita menyerang tubuh sendiri. Jadi makanya pada saat minggu kedua COVID biasanya dikasih anti imun ya, menurunkan daya tahan tubuh. Ya sama, enggak usah ya ini. Jadi akibat infeksi viral maka dia awalnya ya kalau dia eliminasinya dan bagus, tidak menyebabkan kerusakan yang bagus, makanya miokarditisnya akan sembuh ya. Sedangkan kalau severe myocardial injury ya biasanya terjadi dilatasi kardiomiopati ya, jadi akan menyebabkan kardiomiopati, dilatasi ya. Jadi virusnya mati, tetapi inflamasinya sudah tidak terjadi, tapi sudah terlanjur parah kerusakannya, maka dia terjadi kardiomiopati, dilatasi. Nah, kadang virusnya masih ada di dalam tubuh ya, tapi mati virusnya, tapi inflamasinya masih ada. Nah, inflamasi yang masih ada ini akan menyebabkan terjadinya semakin lama perubahan dan akhirnya terjadi juga kerusakan pada sel-sel otot jantung. Selain itu yang terakhir adalah virusnya kronis ya, ada terus di dalam tubuhnya, ada terus di dalam sel-sel otot jantungnya. Jadi dia menyebabkan inflamasi yang berlangsung, tapi karena dia bersifat kronis, maka inflamasinya tidak banyak. Jadi dia pelan-pelan. Jadi pelan-pelan istilahnya kayak rayap, memakan pelan-pelan jantung. Jadi makanya dia biasa disebut viral heart disease ya. Nah, disinilah tempatnya kalau dia misalnya virusnya sudah mati, tapi inflamasinya masih ada, kita kasih imunosupresan. Tapi kalau virusnya masih ada, maka kita matikan dengan antiviral treatment. Jadi dikasih imunomodulator kayak Intravena LG ya, atau memberikan antiviral seperti itu. Jadi
terapinya yang paling utama pada miokarditis cuma suportif, tata laksana awal saja. Kalau dia ada gagal jantung kongestif, kita kasih diuretik, S inhibitor, beta blocker. Kemudian apabila terjadi kegagalan hemodinamik, kita berikan inotropik ya, atau bahkan alat support mekanik ya, kayak misalnya ventilator mekanik, tapi ini kan alat khusus untuk jantung. Ada namanya alat yang dipasang di dalam jantung. Kemudian apabila yang parah yang di luar negeri dilakukan transplantasi jantung ya, jadi jantungnya diganti dengan jantung orang lain. Kemudian bisa diberikan antiinflamasi, imunosupresif, intravenous IG, ini imunoglobulin dan antivirus. Jadi kalau ini yang untuk proses virusnya masih ada. Kalau ini virusnya sudah mati tapi inflamasinya yang masih bertahan. Jadi itulah tempatnya kita memberikan antiinflamasi sama imunosupresif. Ini adalah pendekatan diagnosis ya, alur tata laksana ya. Jadi semua intinya kita curigai miokarditis harus dilakukan kalau hemodinamiknya tidak stabil, langsung lakukan EMB ya. Kemudian ini juga semua EMB ya. Jadi EMB itu adalah diagnosa pasti. Oke. Tapi untuk tata laksana mungkin tidak terlalu penting ya. Jadi ini ya, kalau memang ada miokarditis, virusnya sudah tidak ada, baru kita memberikan imunosupresif. Tapi kalau misalnya miokarditis virusnya masih ada, diberikan dulu antiviral ya. Akan tetapi terapi ini dan terapi ini belum memiliki evidence base yang bagus. Jadi boleh diberi, boleh tidak. Tapi intinya semua adalah supportive, heart failure treatment, heart transplantation, supportive terapi. Jadi semua ini disuportif saja terapinya kalau miokarditis. Jadi tidak ada tata laksana spesifik untuk pengobatan miokarditis. Nah, ini adalah beberapa ya yang diharapkan, misalnya penyebab-penyebab heart failure-nya ini yang kemungkinan bisa mendapatkan terapi ya. Kalau curiganya antivirus, biasanya dikasih ini interferon ya, aciclovir, ganciclovir, aciclovir antivirus ya. Jadi ini post kalau yang karena autoimunitas, maka yang diterapi adalah pemberian steroid antiinflamasi. Nah, ini prognosisnya. Prognosis sangat bergantung pada etiologi, gejala klinis, hemodinamik, dan hasil EMB-nya ya. Pasien dengan akut miokarditis memiliki prognosis yang baik tanpa menimbulkan sequelae. Pasien dengan sarkoidosis atau giant cell miokarditis, prognosis bergantung dari penata laksanaan awal ya. Jadi kalau memang harus diberikan imunosupresi cepat atau terlambat ya. Oke. Mungkin itu mengenai miokarditis mungkin tidak terlalu ya. Jadi yang penting dalam miokarditis kalian tahu. Jadi pada anamnesa biasanya didahului dengan flu-like syndrome, kemudian terjadi tanda-tanda gagal jantung, sesak napas, nyeri dada ya. Terjadi kegagalan jantung yang akut ya, bukan yang kronik karena ada proses infeksi sebelumnya. Nah, patogenesisnya biasanya karena proses autoimun ya, autoimunitas ya. Jadi virus antibodi berusaha membunuh virus, tetapi lama-kelamaan juga menyerang sel-sel otot jantung kita sendiri. Ya. Sama mirip seperti GENAPS ya, glomerulonefritis akut pasca Streptococcus, seperti itu mirip ya. Terus yang ketiga, diagnosanya wajib melakukan EMB, itu adalah diagnosa pasti, kalau yang lain hanya suspek ya. Kemudian tata laksananya ya berarti seperti suportif saja. Nah, itu intinya saja dari miokarditis, oke? Ada yang mau ditanya tidak jelas? Kalau tidak, kita lanjut yang terakhir, endokarditis. Ini adalah lapisan yang paling dalam ya.
Jadi per definisi endokarditis biasanya kan terjadi endokarditis karena infeksi ya. Jadi endokarditis infeksiosa adalah infeksi mikroba pada lapisan dari endotel jantung. Jadi ini lapisan paling dalam dari jantung. Infeksi paling banyak mengenai daerah katup jantung, terutama pada katup-katup yang abnormal, baik yang abnormal secara kongenital maupun abnormal secara dapatan. Nah, per definisi dikatakan infeksiosa endokarditis ada istilahnya dan berdasarkan modifikasi kriteria Duke ya, kriteria Duke modification. Berdasarkan kriteria patologis, infeksi endokarditis apabila didapatkan kultur atau pemeriksaan histologis adanya vegetasi yang telah menjadi emboli atau spesimen abses intrakardiak menunjukkan mikroorganisme yang positif, ya, atau didapatkan lesi patologis atau vegetasi atau abses intrakardiak yang dikonfirmasi dengan pemeriksaan histologis menunjukkan endokarditis aktif. Kriteria klinis ya, ada juga istilah ini kan tadi kriteria patologis, bisa juga pada istilahnya definisi endokarditis infeksiosa apabila didapatkan kriteria klinis ya, 2 kriteria mayor atau 1 kriteria mayor dan 3 kriteria minor, atau didapatkan 5 dari kriteria minor. Nanti saya jelaskan kriteria mayor apa saja, kriteria minor apa saja. Kemungkinan EI ditegakkan apabila terdapat 1 kriteria mayor dan 1 atau 2 kriteria minor atau 3 saja dari kriteria minor. Jadi kalau misalnya mau dikatakan EI harus 5. Kalau di bawah 3 berarti bukan EI, tapi kalau sudah 3 berarti bisa dijawab suspek endokarditis infeksiosa. Bukan EI, detailnya diagnosa alternatif yang menjelaskan bukti dari bukan endokarditis infeksiosa, adanya perbaikan dari gejala-gejala EI dengan terapi antibiotik dalam kurang 4 hari, jadi diberikan antibiotik hanya 4 hari, 3 hari sudah membaik keluhannya, jadi itu bukan endokarditis infeksiosa. Kemudian tidak ada bukti patologis ya pada saat operasi atau otopsi dengan terapi antibiotik dalam kurang 4 hari, atau tidak memenuhi kriteria kemungkinan EI seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi ini adalah modifikasi kriteria Duke. Ini adalah kriteria mayor ya, yang kanan, yang kiri, yang kanan adalah kriteria minor. Jadi kriteria mayor itu ada beberapa ya, kultur darah positif, kemudian ada echokardiogram untuk ditemukan endokarditis infeksiosa. Sedangkan kalau kriteria minor ada demam, ya, kemudian ada predisposisi seperti misalnya memiliki katup jantung bawaan atau memiliki katup jantung buatan ya, prostesa katup jantung. Ada pasien-pasien yang diberikan katup jantung buatan ya. Kemudian ada fenomena vaskular, ada infak paru, ada aneurisma, pendarahan konjungtiva. Nah, itu salah satunya. Kemudian ini juga ada tanda-tanda imunologis seperti terjadi glomerulonefritis, nodus Osler ya. Nodus Osler ini biasa terjadi pada endokarditis perikarditis akut ya. Kemudian blood spot dan faktor rheumatoid. Kemudian bukti mikrobiologis didapatkan kultur darah positif tetapi tidak memenuhi kriteria mayor. Jadi yang memenuhi kriteria mayor apabila kultur darah positif yang merupakan mikroorganisme tipikal konsisten dari 2 kultur yang terpisah. Jadi didapat dari 2 kultur yang terpisah. Jadi dapat dari minimal 2 kultur darah. Kalau 1 kultur darah saja yang positif berarti dianggap saja sebagai kriteria minor. Nah, endokarditis infektif ini memiliki angka kematian yang tinggi. Karena itu sangat penting untuk mengingat dan melaksanakan 3 hal berikut. Ya, EI harus dicurigai pada semua pasien dengan demam atau septikemia dan adanya murmur. Jadi kalau kita mendengar ada pasien demam, baru ada murmur kita dengar pada jantungnya, berarti kita sudah harus curiga ini selalu endokarditis infeksiosa. Jadi harus segera mendapatkan terapi. Jangan terlambat untuk kalian rujuk ya. Kemudian pemeriksaan eko harus selalu dilakukan dengan segera pada pasien yang kita curigai EI. Ya, dirujuknya kemana? Biasanya akan bersama-sama dengan spesialis jantung, mikrobiologi, dan ahli bedah apabila diperlukan transplantasi atau pergantian katup. Paling sering mikrobiom penyebab EI antara lain bakteri gram positif, biasanya Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Pneumococcus, kemudian bakteri gram negatif seperti E. coli, kemudian jamur, ya,
kemudian parasit-parasit lain seperti rickettsia dan Brucella abortus. Nah, predisposisi ya hal-hal yang bisa mempermudah terjadinya endokarditis infecciosa antara lain adanya gangguan katup-katup jantung ya, baik itu katup jantungnya dapatan maupun seperti penyakit jantung bawaan ya. Jadi misalnya dapatan itu seperti adanya demam rematik akut ya yang sudah terjadi pada beberapa tahun yang lalu sehingga menyebabkan gangguan katup pada pasien ini, atau adanya mitral valve prolapse misalnya pada pasien infak yang menyebabkan mitral valve MVP, maka dia mudah sekali terjadi endokarditis infecciosa. Kemudian yang kedua adalah penyakit jantung bawaan ya. Itu juga kalau pasien-pasien yang memiliki penyakit jantung bawaan dari kecil juga akan rentan terjadi endokarditis infecciosa. Sama tindakan apapun yang bisa menyebabkan terjadinya masuknya bakteri ke dalam pembuluh darah. Baik tindakan yang paling sering adalah gigi ya, kemudian pemasangan kateter, persalinan, kateterisasi jantung, atau penyuntikan IV pada pasien-pasien narkotika. Ya. Ini adalah tindakan yang biasa dilakukan dokter yang bisa menyebabkan terjadinya bakteremia, ya, antara lain bronkoskopi, ya, sistoskopi, biopsi, tindakan operasi gigi, ya, mau cabut gigi, tonsilektomi, dilatasi esofagus pakai balon, skleroterapi, ya, instrumentasi pada obstruksi traktus biliaris ya, jadi kayak mau batu empedu, kemudian reseksi prostat, instrumentasi dilatasi uretra, dan tindakan ginekologi dalam keadaan infeksi. Ini paling sering ya masuknya infeksi ya, bisa dari gigi, genitourinaria, dari infeksi kulit, dan infeksi paru-paru. Oke, akhirnya nanti dia bisa masuk pembuluh darah dan akhirnya menyerang katup jantung yang beresiko, yang memiliki kelainan abnormal ya, abnormalitas pada katupnya. MVP merupakan resiko terjadi bisa meningkatkan resiko terjadinya endokarditis infecciosa hingga 5 kali sampai 8 kali lipat dibanding orang normal. Ya. Biasanya ada mitral regurgitasi dan bisa meningkatkan resiko ya. Jadi pada MVP biasanya khasnya pada pemeriksaan fisik itu adalah mitral regurgitasi. Kemudian kalau umur masih di bawah 20 biasanya paling banyak wanita, kalau umur di atas 20 lebih banyak pada pria. Jadi dikatakan bahwa kasus MPP dan infeksi endokardiosa lebih banyak pada laki-laki. Semakin bertambah umur, biasanya laki-laki akan semakin banyak dan di bawah 20 malah laki-lakinya sedikit ya. Nah, ini prosthetic heart valve, jadi pasien-pasien yang pernah memakai katup jantung buatan, ya, kalau dilakukan kultur darah dan hasilnya positif, harus kita berhati-hati, ini adalah endokarditis. Jadi kalau ada pasien sepsis, bakteremia, demam, ada kultur darah yang positif, hati-hati kumannya juga masuk ke dalam jantung, baru dia melakukan vegetasi, berhinggap di katup jantung buatannya itu, maka itu bisa menyebabkan endokarditis infecciosa. Ini harus hati-hati karena bisa merupakan komplikasi yang serius. Nah, ini pada penyalahgunaan IV ya, obat-obat IV pada pemakaian narkotika jarum suntik, biasanya karena pemakaian berulang, bisa menyebabkan terjadinya bakteremia karena mereka tidak melakukan penyuntikan secara sterilitas ya, secara steril. Jadi biasanya endokarditis infeksiosanya sering kambuh, biasanya polimikroba, banyak kuman yang masuk ya, bukan hanya satu jenis. Yang paling sering menyebabkan endokarditis adalah Staphylococcus aureus karena berasal dari kulit ya, dari kulitnya kita. Karena itu kan orang-orang yang pemakai narkotika, dia mudah sekali menyuntikkan sendiri kulitnya tanpa memakai steril, kayak misalnya dikasih alcohol swab dan lain-lain. Tunggu dulu ya, sahabat-sahabat.
Ya. Oke, kemudian kalau untuk pengguna jarum suntik ini biasanya yang paling sering terinfeksi adalah Cacticus speed. Kenapa begitu saya juga belum tahu. Tapi yang paling sering biasanya Cacticus speed ya. Jadi faktor resiko paling banyak terjadinya polimikroba endokarditis infeksiosa. Jadi banyak sekali kuman yang menyebabkan endokarditis infeksiosa. Biasanya paling sering adalah IVDU ya, intravenous drug user. Dia hampir lebih ini nih, banyak ya. Ini semua pengguna IVDU. Jadi kalau ada kultur darah banyak sekali kumannya baru terjadi endokarditis infeksiosa, berarti mungkin adalah dia mungkin pemakai narkotika jarum suntik. Bagaimana mendiagnosa? Yang mendiagnosa sering gejalanya non spesifik ya, tapi biasanya juga kita menemukan sama ya, ada gejala-gejala seperti flu-like syndrome ya, biasanya lemas, panas, demam, kemudian ada 75% penderita mempunyai riwayat kelainan jantung atau kelainan katup. Jadi ada riwayat kelainan katup jantung sebelumnya ya, misalnya pada waktu kecil ya, ada. Jadi biasanya kalau jantungnya normal, katup jantungnya normal, biasanya jarang terjadi endokarditis infeksiosa. Kemudian setelah itu ada di pemeriksaan fisik juga biasanya didapatkan anemia ya, gagal jantung, dan pemeriksaan EKG, radiologi, ekokardiografi, pemeriksaan gigi juga perlu dilakukan untuk melakukan penegakan diagnosa dari endokarditis infeksiosa ini. Anamnesa biasanya bersifat demamnya biasanya akut dan subakut, bisa disertai menggigil, keringat ya, ada sepsis tapi tidak diketahui penyebab sepsisnya dari mana. Nah, itu bisa kita curiga endokarditis infeksiosa. Biasa kemudian ada anoreksia, penurunan berat badan, malaise sama seperti virus-virus yang lain, penyakit-penyakit bakteri infeksi yang lain, mialgia, atalgia, nyeri ya. Ada riwayat endokarditis infeksiosa sebelumnya, ada penyakit jantung bawaan atau penyakit katup jantung, itu perlu ditanyakan pada anamnesa. Kemudian pada pemeriksaan fisik biasa didapatkan febris, takikardi, murmur, regurgitasi baru atau perburukan. Jadi sebelumnya ada murmur memang karena memiliki mitral regurgitasi, tapi semakin lama waktu dia mulai demam sama sesak ini, dia terjadi murmur yang semakin berat. Nah, itu harus hati-hati. Ya, kemudian ada manifestasi non kardiak seperti pendarahan sublingual ya. Kemudian ada nyeri dada pleuritis, ada batuk ya, ada infiltrat paru, sesak napas, splenomegali, itu juga bisa karena endokarditis infeksiosa walaupun ini bersifat jarang. Lab yang paling sering adalah anemia, leukositosis, dan peningkatan tanda-tanda inflamasi ya. Pemeriksaan faktor rheumatoid, kompleks imun, dan pemeriksaan serologi IgM, IgG begini itu hanya kalau misalnya mau dicari penyebabnya yang karena apa. Ya. Kemudian biarkan darah kultur wajib dilakukan untuk endokarditis infeksiosa. EKG tidak khas, radiologi ronsen biasanya ada pembesaran otot jantung yang progresif dibanding yang foto lama ya, jadi jantungnya tiba-tiba mengalami dilatasi, kemudian ada udema paru dan abses paru ya, itu merupakan tanda-tanda dari orang-orang IVDU. Pada pemeriksaan echo, nah ini wajib kita lakukan karena dia penting untuk melihat adanya kelainan jantung yang mendasari. Jadi kalau di echo kan kita bisa lihat nanti ada mitral regurgitasi kah atau mitral stenosis kah, insufisiensi, tetralogia valve, pokoknya apapun kelainan jantung, katup struktural bisa dicek dari echo. Jadi echo itu untuk menilai struktur jantung dan menilai fungsi jantung. Nah, di echo itu penting kita mencari apakah ada vegetasi pada katup jantung. Nah, vegetasi itu kelihatan seperti apa ya? Kayak di dalam katup itu ada kayak menumpuk kayak ya tumpukan itu nih bakteri-bakteri di situ biasanya nanti menumpuk di dalam katupnya. Terlihat nanti pada saat echo. Kemudian diagnosa banding dari endokarditis adalah demam rematik, ya, kemudian atrial myxoma, endokarditis Lippmann-Sachs, dan NTBE, non-thrombotic bakterial endokarditis ya. Jadi endokarditis bakteri, tetapi dia tidak menyebabkan vegetasi yang menjadi emboli, jadi tidak menjadi trombosis ya. Tata laksana sebenarnya kalian tidak terlalu penting ya, nanti ini bisa dilalui aja. Jadi intinya adalah tata laksananya itu terapinya 2 minggu ya, tidak cepat, tidak hanya 4 hari ya. Nggak boleh dibilang terapinya cepat ya.
kemudian azitromisin. Ini yang paling penting untuk kalian ini, pemberian antibiotik profilaksis. Jadi apabila ada pasien-pasien misalnya yang memiliki riwayat penyakit jantung katup atau penyakit jantung katup bawaan, ingin melakukan tindakan yang berisiko terjadinya endokarditis infeksiosa seperti misalnya cabut gigi, nah dikasih ini dosis tunggal 30-60 menit sebelum tindakan. Kalau untuk dewasa kita kasih amoxicillin atau ampicillin 2 gram atau intravena. Ya, kalau anak 50 mg per kilogram berat badan secara oral. Kemudian apabila terdapat alergi sama penicillin atau ampicillin, antibiotiknya bisa diganti clindamycin atau azitromisin atau erythromycin. Biasanya clindamycin 600 mg per oral. Jadi 2 tablet ya, sebelum dilakukan cabut gigi dikasih minum dulu setengah jamnya sampai atau 1 jam sebelumnya dikasih minum dulu clindamycin ya, 2 tablet seperti itu. Komplikasi paling sering kerusakan lokal pada endokardium atau miokardium, perforasi katup ya, jadi katupnya bocor. Kemudian semakin parah ada fistula intrakardiak, jadi antara jantung ada terdapat chamber jantung itu ada fistel ya, ada rongga baru. Kemudian abses paravulval, abses di sekitar katup jantung ya, valvula ya. Kemudian abses pada miokardiumnya, kemudian bisa jadi gagal jantung, bahkan bisa karena dia bersifat sistemik, dia bisa kemana-mana, emboli, cerebrovaskular, dan abses pada ginjal. Jadi prognosisnya bisa buruk apabila ini kriterianya. Jadi prognosis buruk bila misalnya mikroorganismenya ternyata penyebabnya Staphylococcus aureus, jamur, atau Bacillus gram negatif. Buruk apabila adanya komplikasi EI seperti gagal jantung, gagal ginjal, shock, dan komplikasi perianular. Buruk apabila dia ternyata usia tua, ada katup prostetik, ada diabetes, ada penyakit kardiovaskular sebelumnya, ada penyakit ginjal, dan penyakit paru-paru sebelumnya. Ya, jadi ini semua kriteria prognosis buruk ya. Oke. Cepet ya. Mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan kuliah saya yang tidak jelas. Jadi untuk endokarditis infeksiosa yang wajib kalian tahu adalah pengertiannya, definisinya, patofisiologinya, faktor-faktor predisposisi kenapa mudah terjadi endokarditis infeksiosa, tindakan-tindakan apa yang beresiko terjadinya endokarditis infeksiosa, kemudian bagaimana mendiagnosanya. Mendiagnosanya memakai tadi kriteria dari modifikasi DUK ya. Ada kriteria patologis, ada kriteria klinis, dan ada kriteria imunologisnya ya. Kemudian yang wajib juga kalian tahu prognosisnya, kapan endokarditis infeksiosa ini bisa menjadi perburukan seperti itu. Ya, jadi itu saja sih yang saya mau berikan kuliah pada hari ini. Ada mungkin yang mau ditanya, silakan deh. Kalau ada pertanyaan, saya silakan. Oke, jadi ada pertanyaan di antara lapisan perikardium, endokardium. Ya, ini kan ada di chat ya pertanyaan lapisan dari antara 3 lapisan endokardium, perikardium, sama miokardium, yang mana yang berbahaya apabila terjadi radang. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi, kalau yang paling parah kalau terjadi radang adalah miokardnya. Karena itu yang paling cepat menyebabkan kematian terlebih dahulu. Karena miokardium itu yang merupakan dari otot jantungnya itu ya, jadi dia adalah ototnya yang bekerja. Sedangkan kalau perikardium sendiri mungkin masih bisa perikarditis doang, tapi dia akan berbahaya kalau terjadi tamponade. Jadi cairannya sudah menumpuk terlalu banyak, itu baru berbahaya. Kalau endokarditis infeksiosa biasanya berbahayanya adalah dia menjadi emboli. Tapi kalau yang lebih cepat terjadi gejala dan mematikan karena terjadi shock kardiogenik adalah miokardium. Jadi miokarditis sebenarnya lebih berbahaya kalau kalian temukan. Apa tadi mau mengerti deh yang bertanya ya? Kalau misalnya
mau dilanjutkan pertanyaannya silakan. Kalau memang mau atau kalau sudah mengerti nanti tidak saya ke pertanyaan berikutnya. Oke, Tapi kalau dok, ya silakan deh. sekiranya diizinkan dok, bisa diminta PPT dok. PowerPoint-nya ya nanti saya kasih. Ada ya dok, terima kasih dok. Ada lagi? Lebih dok izin bertanya bagaimana dengan ISK? ISK kan disebabkan oleh bakteri. Apakah ISK bisa menyebabkan endokarditis dok? ISK bisa menyebabkan endokarditis ya, tapi ISK karena endokarditis itu kan akibat adanya bakteri di aliran darah ya. Tapi kalau ISK-nya belum menyebabkan terjadinya bakteremia, masih sebatas berada di dalam saluran kencing doang, maka dia tidak akan menyebabkan terjadi endokarditis. Jadi tadi di slide saya jelaskan salah satu sumber infeksi adalah genitourinaria. Jadi salah satunya adalah ISK. ISK juga bisa menyebabkan endokarditis infeksiosa. Cuman yang harus kalian ingat, tidak semua ISK, jadi orang kalau mengalami ISK pasti terjadi endokarditis infeksiosa. Harus ada faktor predisposisi. Apa itu? Gangguan pada katup jantung. Jadi kalau mereka tidak memiliki katup jantung yang bermasalah, insya Allah mau dia terjadi bakteremia, dia juga tidak akan terjadi endokarditis. Jadi biasanya memang pada endokarditis infeksiosa itu lebih karena adanya katupnya yang bermasalah dulu. Jadi kalau ada katup yang bermasalah maka mudah diserang oleh bakteri seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Kalau misalnya masih mau ditambah pertanyaannya nanti silakan dilanjut aja. Kemudian pertanyaan lain. Oke, sudah cukup mengerti ya. Mengapa posisi membungkuk ke depan atau condong ke depan dapat menjadi faktor yang memperingan nyeri dada pada perikarditis? Cukup saja ya, saya akan katakan dulu. Tapi dok, tidak kedengaran suara tak dok, mungkin termut dok. Lagi nelpon deh sebentar.
Tabe dok, ya dok. Oke, jadi kenapa nyeri dadanya memberat bila dia berbaring sama membaik bila dia duduk? Hal ini berhubungan dengan venous dilaton ya, aliran darah balik ya. Apabila dia berada dalam posisi terlentang, maka dia venous dilatonnya dia akan terganggu menurun pada pasien-pasien pasien-pasien perikarditis. Nah, kenapa? Jadi biasanya kan pada perikarditis itu terjadi inflamasi pada selaput otaknya. Nah, selaput otaknya inflamasi ini akan menyebabkan kesulitan untuk melakukan pengisian jantung ya. Jadi apabila dia pengisiannya akan terganggu, maka pada saat dia venositonnya juga menurun, maka akan terjadi hipoksia pada jantung. Jadi dia akan mengalami nyeri yang lebih hebat pada saat dia terlentang seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi ini semua beraninya cuma tanya secara chat ya. Ayo silakan. Kalau tidak ada, ya sudah kita akhiri aja. Nanti slide-nya saya kasih ya. Nanti hubungi saya lagi aja ketuanya. Tabe dok, hubungi via apa dok? Kita Telegram via WA mau. Via WA kalau WA saya ingat. Telegram saya malas baca. Kontak tak dok, tabe? Cari mau kok. Tabe ya dok. Tahu juga itu nanti tanya mi dokter Anmi. Tabe ya dok. Oh masih ada. Assalamualaikum, Tabe dok, izin bertanya dok untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pasien miokarditis, kapan pasien miokarditis dilakukan transplantasi jantung dari semua pasien dok? Sekitar berapa persen pasien yang harus transplantasi jantung dok? Untuk persentase yang mengalami transplantasi jantung, saya belum dapat ya, saya belum baca. Tapi kapan dia harus mendapatkan transplantasi jantung? Apabila terdapat gagal jantung yang berat. Ya, jadi misalnya ejeksi fraksi kurang dari 20%, kurang dari 30% ya, sudah terjadi dilatasi yang luas, terjadi shock kardiogenik, jadi jantungnya sudah tidak bisa lagi melakukan pompa yang baik. Jadi karena itu ya harus segera dilakukan transplantasi seperti itu. Jadi sama seperti orang gagal ginjal ya, CKD stage 5, jadi itu cuci darah itu hanya sementara sebenarnya. Yang harus dilakukan adalah transplantasi ginjal, tapi kan transplantasi itu susah, maka ya kita hanya bisa suportif. Suportifnya dengan apa? Cuci darah, gitu, hemodialisa. Ya, kalau orang gagal jantung, ya harusnya juga ditransplantasi jantung. Tapi karena susah dapat jantung yang untuk ditransplantasi, maka paling kita cuma bisa memberi obat-obat diuretik. Kita kasih inotropik ya, tensi hipotensi yang berat tidak membaik-baik dengan obat, sesak napas yang tidak membaik-baik dengan obat, ya udah harus dilakukan transplantasi seperti itu. Jadi harapannya ya suportif itu hanya sementara, definitif adalah
definitifnya ya harus transplantasi jantung kalau dia parah ya, berat ya. Kalau masih baik-baik, sesaknya tidak terlalu hebat ya tidak perlu transplantasi lah, seperti itu. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, oke, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Recording stopped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.